yaitu bagaimana menaklukkan kejenuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal ke-11 ayat 10 sampai 17. Kalau sudah ada di layar atau di Alkitab saudara, kita membaca bersama-sama menikmati firman Tuhan. 1, 2, 3. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya." Pada suatu hari Minggu pagi di musim autumn, musim fall seperti ini, mulai dingin-dingin. Ada seorang ibu membangunkan anaknya yang ketiduran. Dan mama itu bilang, "Nakku bangun ke gereja." "Aduh mah, masih ngantuk, malas sekali mah." "Gak boleh, harus bangun ke gereja." "Aduh mas, kali ini aja aku pengen absen ke gereja." "Masa setiap minggu harus ke gereja?" "Sekali-sekali absen dong ma, yang lain-lain aja boleh absen." "Gak boleh, bangun." "Mama, kenapa sih gak boleh absen ke gereja? Sekali aja. Kenapa orang-orang lain boleh?" Lalu mamanya bilang, "Orang-orang lain boleh absen ke gereja, kamu gak boleh." "Kenapa ma?" "Sebab kau adalah pendeta." Itu dialog seorang mama dengan anaknya. Saudara pernah merasa begitu gak sih? Bangun pagi gak ada tenaga, pengennya masih golek, meluruskan kaki. Saya aja pernah. Saudara gak pengen beraktivitas, gak pengen kerja, pengennya gak ke kantor. Gampang kalau kerja sama bos ya, kolsik. Yang sik perasaannya toh, ya udahlah kolsik lah, gampang. Pak Edi pagi-pagi bisa kolsik gak? Kolsik, Shirley, Ruben, Paul. Ini sebuah contoh saja. Dari orang yang merasa jenuh. Setiap manusia, pendeta kek, imam kek, raja kek, nabi kek, bapak, ibu, anak, orang muda, orang besar, orang dewasa, orang pintar, orang kaya, orang miskin, bisa mengalami kejenuhan. Dan yang barusan kita baca adalah Musa.
Musa adalah nabi besar yang terkenal, yang sangat-sangat dihargai oleh orang Israel, pun mengalami kejenuhan. Dia merasa tanggung jawabnya terlalu berat, tugasnya terlalu berat. Memimpin 1 juta lebih, bahkan bisa 2 juta umat Israel akan memasuki negeri perjanjian. Dan umat Israel itu terkenal apa? Pemberontak, tegar tengkuk, keras hati, suka mengeluh, komplain, marah-marah. Dan saat ini sedang komplain, marah-marah sama Musa. Minta daging dong, minta daging. Kalau yang minta 100 orang ke IGNC gampang, kita panggil aja Satai Lisa. Ini yang minta daging tuh 1 juta lebih. Dari mana aku dapat daging? Kemudian Musa stres, berat, tekanan bertubi-tubi. Beban pelayanan begitu berat. Sampai akhirnya dia jenuh, burn out, exhausted. Bahkan sampai puncaknya dia bilang apa? Tuhan, pateno aku Tuhan. Bunuh aja aku pengen mati. Kejenuhan. Bisa dari ringan, makin berat, sampai titik tertentu, jenuh, klimaks. Seseorang bisa ingin mati. Saudara pernah rasakan gak begitu? Tekanan bertubi-tubi begitu berat, entah dari istri, dari suami, dari anak, dari kerjaan, dari bos, dari berbagai macam pihak. Dan sudah pengen, mending gue mati aja deh. Biasanya ibu-ibu ya cepat ngomong gitu ya. Apalagi marahin anaknya, lu pengen mama cepat mati ya? Ibu Indonesia sih, yang sini enggak, Indonesia itu Indonesia, jauh. Apa sih kejenuhan itu secara definisi? Secara psikologis, kejenuhan adalah sebuah kelelahan yang terus-menerus. Perasaannya ibarat masuk ke lumpur hidup. Lumpur hidup tahu ya, makin gerak, makin turun, makin gerak, makin turun. Perasaannya seperti itu. Karena stres yang lama secara fisik, badan, secara mental, pikiran dan emosi, dan secara kejiwaan. Terus-menerus. Ya. Pada umumnya karena berkaitan dengan pekerjaan yang berat, tugas yang berat, yang menguras pikiran, menguras jiwa, menguras perasaan, ya. Dan merasa aku tidak bisa mengikuti perkembangan, aku tidak bisa memenuhi tuntutan, aku tidak bisa mencapai cita-cita, permintaan dari berbagai pihak, itu semakin meningkat. Makin dikerjakan makin meningkat. Itu kejenuhan. Secara Alkitab, kejenuhan adalah kelelahan jasmani, kelelahan secara rohani, karena tidak ada keseimbangan antara relasi diri sendiri dengan diri sendiri, relasi diri sendiri dengan orang lain, relasi diri sendiri dengan tugas, dan relasi diri sendiri dengan Tuhan. Kalau tidak ada balance keseimbangan di situ, maka kejenuhan masuk di dalam seorang manusia. Gejalanya adalah apa? Kehilangan semangat kerja. Ya. Gak mau melakukan aktivitas apapun, pengennya diam-diam saja. Lalu perasaannya gampang marah, cepat tersinggung. Suka mengeluh. Perasaan sendiri, kok gak ada siapa-siapa ya yang menolong aku. Di dunia ini kok aku sendirian ya, yang lain pada menumpang kali. Kesepian, ya, pergumulannya sendiri, gak ada siapa-siapa. Lalu mudah menyerah. Coba 2-3 kali give up. Coba lagi give up. Menyerah, gampang menyerah dan ada perasaan, sudahlah. Tinggalin aja, sudahlah. Gak mau lagi, sudahlah, mati saja. Itu gejalanya. Ya. Ibarat gelang karet, sudah tahu gelang karet kalau ditarik. Sampai titik tertentu, dikit lagi,
Kejenuhan itu sampai titik hampir putus. Kalau tidak diselesaikan, diteruskan, bisa putus. Ibarat tiup balon. Ada sampai titik tertentu. Berhenti di situ. Saudara terusin. Meletus. Pus. Dar. Pepatah Indonesia mengatakan, hidup seperti telur di ujung tanduk. Belum jatuh sih, masih gini-gini sih. Ujung tanduk. Bakal jatuh gak? Bakal. Kecuali diobati. Kecuali diambil. Kecuali disembuhkan. Kecuali dipulihkan. Nah, apakah saudara pernah punya perasaan seperti itu? Pernah punya rasa jenuh dalam hidup ini? Cuma manggut-manggut, ngaku aja deh. Jangan nyangkal itu bukan dosa kok. Itu memang hidup di dunia terbatas begitu, ya. Saya pagi-pagi aja kadang bilang sama istriku Esther kalau udah capek sekali. Aduh, istriku boleh gak bantu aku? Apa? Kamu yang khotbah dong hari ini. Saya masih pengen tidur. Tidak boleh, kau pendeta. Saudara pernah alami? Kita akan belajar bagaimana mengalahkannya. Kita akan belajar bagaimana menyembuhkannya. Kita akan belajar bagaimana Tuhan menyembuhkan Musa. Menolong Musa menaklukkan kejenuhannya. Yang pertama, mengenali kemampuan diri sendiri. Musa memimpin umat Israel dengan berpusat pada diri. Ya. Egosentris, berpusat pada dirinya, seolah-olah dirinya lah Superman yang bisa menyelesaikan semua masalah. Itu Musa. Dia mengandalkan kekuatan sendiri, single fighter. Untuk menolong umat Israel yang mengeluh, yang memberontak, yang melawan dia. Itu menjadi penyebab utama kejenuhan Musa. Perhatikan ayat 12, dia katakan, akukah yang mengandung bangsa ini? Aku. Akuisme. Ya. Kemudian, akukah yang melahirkan mereka? Waduh, dia tanya Tuhan begitu. Aku. Lalu ayat 13, dari mana aku mengambil daging untuk mereka? Emangnya Tuhan bilang Musa yang harus ngambil daging? Enggak. Merasa, aku. Akulah yang harus kasih makan. Akulah yang memimpin mereka. Akulah yang melahirkan mereka. Akulah yang akan bawa mereka ke tanah perjanjian. Dia tidak kenal siapa dirinya. Ya. Ayat 14, aku seorang diri. Diakah seorang diri? Saudara melihat ini disebut egosentris. Berpusat pada diri sendiri. Ya. Mengandalkan kehebatan, kepintaran, kekayaan diri sendiri, itu sumber kejenuhan. Kalau saudara mulai mengandalkan dirimu sendiri, kamu akan jatuh ke dalam kejenuhan itu. Musa tidak mengenali kemampuan dirinya, dia anggap dirinya itu bisa semua-muanya, gak perlu orang lain. Dia hebat, sendirian saja, gak perlu rekan kerja, akhirnya dia gagal. Dia jenuh, dan dia minta mati. Sebab itu di ayat 16 Tuhan meminta Musa, kumpulkanlah, ini perintah Tuhan, kumpulkanlah tua-tua 70 orang. Artinya apa? Di tengah-tengah umat Israel, minimal ya, ada banyak potensi-potensi pemimpin. Minimal ada 70 orang yang tidak kau lihat Musa. Kau tidak lihat itu Musa. Di tengah-tengah umat itu ada 70 tua-tua yang bisa menjadi pemimpin yang menolong kamu. Melayani bersama-sama. Pemimpin yang baik melihat dan mengenal dirinya. Setelah mengenal dirinya, kemampuan terbatas, dia mulai melihat dan mengenal orang lain. Itu rahasianya. Kumpulkanlah. Lah, perintah. Lihat itu. Musa tidak melihat. Padahal kalau saudara baca di Keluaran pasal 18, ini kita udah dijalanin ini.
Saudara Ruben dan Dian baca tiap pagi. Di 18 Musa baru keluar dari Mesir gak lama. Ketemu siapa? Mertuanya. Siapa? Yitro. Pak Jetro. Pak Jetro mertuanya datang. Kunjungi Musa, dia lihat. Wah gak bener ini menantu gua. Dia pelayanan begitu sendirian. Pontang panting. Mana bisa dia mengurus ini ratusan ribu masalah tiap hari. Lalu dia panggil kan. Sini nak. Diajarin. Cari pemimpin 1000, cari pemimpin 100, cari pemimpin 50, cari pemimpin 10. Udah diajarin manajemen. Udah diajarin pendelegasian, udah diajarin, hey Musa lihat itu. Tapi di sini ketika Israel minta daging, Musa melihat apa? Diri sendiri. Itu sumber kejenuhan. Ya, saudara yang jadi bos, lihat pegawaimu banyak. Lihat karunia mereka. Ya, kenalin satu-satu. Kenalin dirimu, sepintar apapun kamu, sehebat apapun kamu, sepengalaman apapun kamu, ingat terbatas. Semua 1, 2, 3 mengatakan saya terbatas. Saya terbatas. Terbatas dalam semua hal, fisik, mental, pengetahuan, pengalaman, terbatas. Kita bukan Superman atau Superwoman yang bisa melakukan semua-muanya. Yang jadi mama juga ingat. Ya. Jangan dikira di rumah tangga semua mama, ya kan? Papa jadi kebiasaan, ada apa-apa, tanya mama. Tanya mama, ya kan? Dan mama jadi bangga, semua gue bisa. Walaupun suami adalah kepala, gue leher. Gue suruh ke kanan-kanan, gue suruh ke kiri-kiri. Leher juga terbatas, bisa sakit leher, men. Bisa sakit tenggorokan. Bisa lehernya nggak bisa bangun pagi. Kira leher itu super. Tetap saja terbatas. Mengenal diri adalah rahasia pertama menaklukkan kejenuhan. Setelah mengenal diri, kita mulai mengenali orang lain, melihat orang lain, dan menghargai orang lain. Nah, saya baca sebuah cerita, ada satu mahasiswa, tuliskan ini, dia mengikuti kuliah dengan seorang profesor yang cukup terkenal, pinter, dan dalam kuliah itu baru 2 minggu, profesor itu memberikan kuis kepada mahasiswanya. Kuisnya begini, dari sekian banyak soal, salah satu soalnya adalah, siapa nama depan, first name, dari wanita pembersih sekolah? Wah, ini ujian apa ini? Nggak bisa jawab. Orang ini bilang, ya memang aku tahu ini wanita pembersih sekolah. Tiap hari juga lihat dia tinggi, dia gelap kulitnya, dia rajin, ya kan? Dia ngepel, dia bersihin WC, dia lakukan semuanya. Tapi siapa yang kenal namanya? Jadi dia gak bisa jawab. Akhirnya dia jawab semua kecuali pertanyaan itu. Dia serahkan kepada profesor. Mahasiswa lain sama, gak bisa jawab. Lalu tanya kepada profesor, Pak yang benar, soal yang itu tuh yang menanya nama pembersih sekolah itu ada poinnya. Ya jelas ada poinnya, kalau kamu gak bisa jawab saya kurangi. Profesor dulu bilang, ini penting sekali. Di dalam kamu meniti pekerjaanmu dan karirmu di masa depan, kamu perlu mengenal semua orang di sekitarmu, termasuk bawahanmu yang paling rendah. Kamu perlu mengenal mereka secara pribadi, kalaupun tidak dalam, minimal kamu setiap hari bisa bertanya apa kabarnya, ya kan? Kasih senyum dan tahu namanya. Dan kemudian yang menulis ini dia katakan, akhirnya aku kenalan dengan ibu itu, namanya Dorothy. Saudara yang jadi pemimpin, bos di kantor itu kenal nggak pegawaimu satu persatu? Atau engkau panggilnya per nomor? Nomor 721? You mengenal manusia itu nomor atau you mengenal manusia itu robot atau mesin? Atau mereka adalah manusia, ciptaan Tuhan? Ini penting sekali. Mengenal diri membuatmu menghargai diri,
tahu keterbatasanmu dan kamu merasakan kamu gak bisa apa-apa tanpa orang lain. Kamu membutuhkan orang lain dan mulai menghargai orang lain dan mengenal satu persatu. Amin. Yang kedua, mengenali tugas panggilan dengan benar. Jadi setelah mengenal diri, mengenal sesama, kita perlu mengenali tugas. Tanggung jawab yang Tuhan berikan. Musa bukan saja tidak mengenali kemampuan dirinya, dia tidak mengenali tugasnya dengan baik. Musa itu hanya hamba. Ya. Tapi dia merasa dia jadi tuan. Dia adalah pengantara, tapi dia merasa dialah yang bertugas kasih makan. Siapa yang bertugas kasih makan? Tuhan. Burung pun Tuhan yang pelihara. Ya kan? Dia katakan tuh ayat 11. Bahwa semua tanggung jawab itu adalah bebannya sendiri. Oh, beban sendiri. No, itu bebannya Tuhan. Tugas itu bukan bebannya Musa. Memang, ya, dia tahu dia harus memimpin Israel ke tanah perjanjian, tapi dia gak kenal sungguh-sungguh tugasnya. Ayat 12 dia katakan apa? Dia mengatakan Tuhan menyuruhnya memangku umat Israel. Siapa yang memangku seluruh Israel? Tuhan, bukan Musa. Akukah jadi bapak pengasuh? Enggak, Tuhan gak suruh dia jadi bapak pengasuh. Tuhan suruh dia jadi apa? Penyambung lidah. Cuma jadi speaker. Dia merasa dia bapak pengasuh. Siapa bapak pengasuh yang sejati? Tuhan. Dia tidak mengenal tugas dia. Akhirnya dia rasa beban berat sendiri, dia jenuh dan minta mati. Sebab itu Tuhan bilang dia 17. Mereka, bukan Musa, mereka 70 orang itu. Mereka lah yang akan membantu kamu memikul itu, bukan kamu sendiri. Mengenal tugas adalah kunci rahasia mengalahkan kejenuhan. Mengenal panggilanmu dari Tuhan. Mengenal karunia yang ada padamu. Itu kunci. Saudara mau mengalahkan kejenuhan? Kenali tugas, karunia, dan panggilan Tuhan atas dirimu. Kalau kita bandingkan perumpamaan talenta yang orang yang dikasih 5 talenta menghasilkan 5. Tuhan gak minta 6, gak minta 7. Enggak. Yang 2 menghasilkan 2, gak lebih, gak kurang. Jadi saudara harus tahu, aku dikasih berapa ya karunia, aku dikasih berapa ya talenta, panggilan Tuhan atas diriku apa ya. Jangan lebih. Begitu kamu menganggap, semua harus kamu, lebih kamu mengambil semua. Nah itu kejenuhan mulai datang. Belajar mengatakan tidak kalau bukan bagianmu. Amin. Orangnya selalu bilang yes, yes, yes. Semua mau, semua bisa, semua. Pasti dia jenuh. Pasti akan jatuh. Jangan anggap kamu bisa semua. Ya, bilang sama diri sendiri. Belajar mengatakan tidak. 1, 2, 3. Belajar mengatakan tidak. Kalau bukan bagianmu. Tapi kalau bagianmu, jangan bilang tidak. Kamu jadi yang si 1 talenta. Gak mau melayani, gak mau berbuat sesuatu. Kenali, bagus-bagus. Kalau memang bagianmu, panggilanmu, tugasmu, katakan ya. Tapi kalau bukan, sorry bukan bagianku, gue gak bisa nyanyi. Lu suruh gue nyanyi di sini, mereka pulang. Kan ada yang bilang begitu kan? Lu suruh gue masak, waduh keasinan semua. Ya, saudara suruh saya masak, gagal. Saya cuma bisa masakan Afrika, saudara. Yang lain gak bisa. Gagal. Jadi harus mengenali karunia dan tugas dan panggilan pada diri sendiri dengan benar. Itulah kunci mengalahkan kejenuhan. Ada seorang pria yang buta suatu hari ke restoran. Lalu pemilik restoran itu bernama Karman. Dia juga merangkap waiter. Dia bawakan menu kepada orang buta itu. Orang buta itu bilang, Pak, saya buta, gak bisa baca menu. Jadi tolong berikan saya sendok bekas dari orang yang makan sebelumnya.
Saya akan mencium, membaui sendok itu dan aku akan pesen dari menu kamu. Wah, Carmen bilang hebat sekali nih orang buta ya. Dia ke dapur ambil piring kotor yang ada sendok bekasnya, dia bawa keluar, kasih si tukang buta. Si buta itu. Dia cium. Ini enak sekali. Ya. Saya pesen ikan pepes dan sayur asem. Wah, kaget. Si Carmen, ini memang yang sebelumnya makan ikan pepes dan sayur asam, dan itu 2 menu paling top di restoran itu. Wah, dihidangkan. Berapa hari kemudian datang lagi si buta. Ya, minta lagi sendok bekas. Wah, ini pelanggannya lagi gak banyak. Ya, yang terakhir aja, keluarin sendok lagi. Dibauin. Saya pesen ikan bakar dengan sambal terasi. Ini pasti orang yang makan terakhir nih. Kan iya benar juga. Kaget ya, dihidangkan. Berapa hari kemudian lagi, datang lagi si buta. Bukan dari goa hantu. Kebetulan kepagian. Belum ada yang makan di restoran itu. Jadi gak ada sendok bekas. Nah, si Carmen pemilik restoran, dia iseng. Minta sendok, gak ada sendok. Dia pergi ke dapur. Istrinya si Ningsi lagi masak. Jadi Carmen kasih sebuah sendok. Ningsi istriku, coba oleskan sendok ini di, maaf, ketiakmu. Apa-apaan sih mas? Kamu itu orang lagi kerja gini loh. Keringetan loh, panas di sini. Ayolah, ini juga demi kemajuan restoran kita biar banyak laku. Jadi singkat kata Ningsi mengikuti permintaan si Carmen. Habis dioleskan, dikasih kepada suaminya. Carmen bawa ke depan, kasih kepada si buta. Dia cium. Ningsi bekas pacarku kerja di sini. Tiba-tiba, abruk, keduprak, Carmen pingsan, semaput. Ini humor kiriman teman saya dari Indonesia. Pelajarannya adalah apa? Saudara harus mengenali karuniamu. Yang Tuhan berikan. Entahkah kamu buta, entahkah kamu melihat, entahkah kamu mendengar, tidak mendengar, entahkah kamu 1 kaki, 2 kaki, sempurna, kurang sempurna, tinggi, pendek, pinter, kurang kaya, Tuhan tetap memberikan karunia. Panggilan untuk melayani, untuk bekerja, untuk berperan dalam hidupmu. Ada yang jadi suami, ada yang jadi istri, jadi anak, jadi mertua, jadi menantu, jadi pegawai, jadi bos, jadi pemimpin, jadi yang dipimpin. Kita semua ada perannya masing-masing. Kalau saudara tidak mengenal itu, saudara akan jatuh ke dalam kejenuhan. Amin. Yang terakhir, mengenali Tuhan dengan benar. Jadi setelah kenal diri, kenal sesama, kenal tugas, kemudian mengenal Tuhan. Musa tentu mengenal Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada dia di semak belukar. Dia kenal. Ya. Musa dikasih tugas untuk memimpin. Tawar-menawar akhirnya oke, dia terima. Musa kenal Tuhan karena Tuhan berfirman langsung kepada dia. Siapa lagi nabi yang besar? Tapi pengenalan Musa adalah antara pegawai dan bos. Yang terima tugas dan yang memberi perintah. Musa tidak membangun relasi cinta dengan Tuhan. Musa tidak mengenali kepribadian Tuhan secara personal pribadi dan membangun hubungan pribadi. Ingat saudara, kalau hubunganmu dengan Tuhan adalah sebagai hakim dan yang terdakwa, kamu rasa takut terus, betul gak?
polisi dan orang yang diselidiki, saudara takut-takut terus. Bos dan pegawai, saudara curiga terus. Rasa beban berat. Tapi kalau saudara berhubungan dengan Tuhan penyelamatmu, Tuhan Bapa di sorga, dengan hubungan cinta, saudara akan bergairah. Sama, suami istri sama. Kalau you lihat suamimu kayak bos kamu takut-takut, betul gak? Di mana ada cinta, di situ ada gairah. 1, 2, 3. Di mana ada cinta, di situ ada gairah. Kenapa IGNC bergairah? Kita semua orang-orang yang penuh dengan cinta. Kurang keras, cinta. Musa gak punya. Lihat tuh ayat 11b. Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Oh, memfitnah Tuhan. Tuhan perlakukan Musa dengan buruk gak? Enggak, memfitnah ini. Menuduh Tuhan ini sembarangan, jangan ditiru. Mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Fitnah enggak? Fitnah, Tuhan kasih karunia kok. Sejak dia memukul orang Mesir mati, sejak melarikan diri, oh puluhan tahun Musa menerima kasih karunia. Dia bilang enggak terima. Tuhan kasih yang baik, dia bilang buruk. Oh semuanya baik, ya Ira. Semua baik. Itu tadi lagunya. Fitnahan, tuduhan. 15a, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya kau bunuh aku saja Tuhan. Siapa yang jadi Tuhan? Dia perintah Tuhan sekarang. Suruh Tuhan membunuh. Tuhan bilang jangan membunuh kok. Tuhan kasih hukum jangan membunuh kan? Suruh Tuhan membunuh. Saudara jangan mengikuti ya, walaupun Musa nabi besar bisa salah saudara. Ya. Waktu kamu menerima tugasmu, pelayananmu, pekerjaanmu, kehidupanmu dan panggilan Tuhan atas dirimu bukan dengan cinta, saudara akan cepat mengeluh sama Tuhan. Saudara akan cepat menghakimi Tuhan dan saudara berani-berani kemudian memfitnah Tuhan. Itu sumber kejenuhan daripada Musa. Suatu hari di sebuah bengkel tukang kayu, ada seorang yang sedang mengerjakan penggergajian, tiba-tiba jam tangannya jatuh. Masuk ke dalam serbuk-serbuk gergaji dan serbuk-serbuk kayu. Itu jam tangan adalah pemberian orang yang dikasih dan mengasihi dia. Dia sangat sayang, kemudian dia cari. Gak ketemu, dia panggil semua teman-teman tukang kayu lainnya cari. Setengah mati gak ketemu. Sampai makan siang gak ketemu. Lalu semua pergi makan siang, dia juga ikut pergi makan siang. Nah, di bengkel itu ada seorang anak dari tadi lihat. Ini bapak-bapak tukang kayu ngapain cari jam tangan dari gak ketemu. Mereka pergi makan, saya mau bantu cariin. Lalu dia deketin tumpukan kayu itu yang tinggi. Tumpukan serbuk-serbuk itu dia coba cari gak ketemu. Lalu dia duduk diam di situ. Waktu duduk diam di situ terdengar suara tik tok tik tok tik tok tik tok ketik. Oh jam. Dia deketin tik tok tik tok. Sebentar kemudian ketemu. Oh mereka pulang dari makan siang. Si tukang kayu yang kehilangan jam itu senang sekali karena si anak itu menemukan jamnya. Dan dia bertanya, loh dari tadi kami cari berjam-jam gak ketemu. Kamu cuma sebentar ketemu, caranya gimana? Anak itu bilang, gua gak ngapa-ngapain cuma duduk diam-diam. Tahu-tahu ada suara, tik-tok, tik-tok. Nah saya ikutin dan saya ketemu. Sudah nangkep pelajarannya? Pelajaran keheningan hati adalah pelajaran yang sulit, tapi bukan mustahil bisa dipelajari. Itu sebabnya ketika saudara jenuh, saudara perlu berdiam diri, bersaat teduh, membangun hubungan cinta dengan Tuhan. Tuhan ampuni aku kalau selama ini hubunganku dengan Engkau salah.
Tuhan ampuni aku kurang mengenalmu secara pribadi, 1 lawan 1. Engkau lebih dulu mengasihi aku. Mulai membangun hubungan itu. Bersaat teduh, berdoa setiap hari. Membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau sudah malas membaca, ada yang bacain. Tiap pagi, ya saya benar-benar bilang tiap pagi serius, tiap pagi. Dan setiap tengah malam sudah muncul saudara-saudara yang mau baca tengah malam juga bisa. Sudah nangkap gak poinnya? Waktu saat teduhmu tidak beres. Waktu hubunganmu dengan Tuhan tidak beres. Waktu hatimu tidak ada keteduhan. Kau tidak pernah bisa mendengar pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Hidupmu akan jenuh, akan bosan, akan stres berat. Akan exhausted, burn out. Dan bisa-bisa minta mati. Mulai hari ini, serius katakan Tuhan, kalau Engkau beri aku nafas setiap pagi, setiap hari itu 24 jam, aku pakai 10-15 menit mau berhubungan pribadi dengan Tuhan. Amin? Kurang mantap. Amin? Sungguh-sungguh? Supaya engkau dipulihkan. Itu sumber kekuatan. Itu sumber semangat. Itu sumber gairah. Itu sumber berkatmu. Setiap hari, setiap hari. Maka engkau akan lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal dirimu, lebih mengenal tugasmu, dan lebih mengenal sesama manusia. Maka kejenuhanmu akan disembuhkan. Engkau akan lebih bergairah, engkau akan lebih bersemangat, lebih diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja dan berbisik-bisik di hati kami masing-masing ya Tuhan. Tolong kami semua bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.